Ini novel yang sangat unik. Itu kayak, wah, kalau nggak terbiasa pasti bingung tuh. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja. 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas ini, buku yang desain sampulnya cantik banget ini. Gila, gue suka banget desain sampulnya. The Arsene Project yang ditulis oleh Akai Gita. Bagus banget. Gokil. Ilustratornya. Dan mereka jago milih desain sampul. Maksudnya kreatif lah bikinnya. Gue suka banget. Cakep. Oke, cukup basa-basinya. Kita langsung bahas novelnya. Nggak terlalu obsesi dengan desain sampulnya. Nah, The Arsene Project ini adalah novel young adult. Genrenya bisa dibilang romance, thriller, psikologi gitu. Karena iya, bikin tegang ceritanya. Gak benar-benar yang twist-twist gimana, tapi bikin tegang. Nah, plotnya itu ada seorang karakter cowok bernama Mike dan cewek bernama Kara. Mereka ketemu di sebuah villa pondok di gunung gitulah, villa, ya semacam gitulah. Dan akhirnya kayak mereka temenan dari kecil. Dan konflik cerita tentang percintaan dan hubungan mereka, kurang lebih kayak gitulah. Dan hubungan keluarga mereka kayaknya penuh drama. Cerita ini penuh drama. Bisa dibilang cerita ini penuh drama. Hal lain yang dia suka dari novel ini itu adalah mengangkat hal-hal tertentu. Kayak mereka ada ngobrolin tentang pementasan teater, penulisan skrip, kehidupan sebagai penulis, sutradara, dan sebagainya. Karena ada salah satu keluarga yang pekerjaannya itu sutradara teatrikal, ada yang ngajar teatrikal, pentas teater gitu, ada yang Kara dan Mike ini kayak yang menjadi orang-orang yang terlibat di pentas teatrikal, teater. Dan ya menarik karena gue pernah main teater dan gue tahu how the feeling acting in the front of people is not that easy. Gila. Ya, itu sedikit lah gue curhat karena gue pernah terlibat di teater, jadi black man, jadi pemain pendukung. Ya, bukan pemain utama tapi pemain dukung untuk pendukung ceritanya. Dan cukup cukup menguras tenaga teater itu. Cuman seru teater. Dan ya, itu topik atau hal yang diangkat itu cukup menarik di sini. Gue jarang-jarang nemu ada yang bahas teater. Udah lama banget kayaknya buku yang bahas teater itu kayaknya. Gua apa ya terakhir kali ya? Buku terjemahan malah. Ya, udahlah. Lanjut ntar durasi nambah. Karakternya oke, Mike dan Kara. Kisah cinta mereka naik turun, hubungan keluarga mereka, peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang cerita. Sifat-sifat karakternya juga unik. Mike punya karakter yang bisa dibilang kayak cuek, dingin, pendiam gitu, tapi dia punya pikiran-pikiran sendiri di dalam kepalanya. Karena walaupun kayak orang lain melihatnya dia kalem, diam, kayak cuek, tapi sebenarnya dia mikir loh. Dia mikir dan pikirannya itu kadang agak mengerikan juga. Sementara si Kara ini orang yang lebih friendly, ramah, supel gitulah istilahnya, gampang berteman, cari teman. Dia bahkan ya jadi sosok utama di tempat pementasan teaternya, jadi punya banyak teman gitu. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak Kara dan Mike ini punya sifat yang bisa dibilang saling bertentangan tapi saling melengkapi juga gitu, saling melengkapi. Dan unik itu dua karakter. Narasi dan jalan cerita dan sebagainya slow, lamban, kalian gak bakal
disuguhi konflik-konflik yang intens sepanjang cerita, nggak bakal. Intensnya itu hanya di akhir. Awal-awal itu ceritanya cukup slow, keseharian, interaksi Kara dan Mike, kisah mereka dari kecil hingga besar, kuliah gitu, SMA kuliah gitu, pertemuan mereka, kisah cinta mereka, drama-drama keluarga mereka. Jadi kisahnya cukup kayak slice of life santai gitu. Cuman nanti di tiap bagian cerita diselipin kayak petunjuk-petunjuk foreshadowing untuk konflik yang akhirnya memuncak di bagian atau penutup cerita, bagian ketiga cerita gitulah. Nah, uniknya lagi narasi dan pemilihan cerita, jalan cerita, narasi lah bisa unik gitu. Dia punya alur maju mundur dengan dua jenis sudut pandang karakter. Jadi penceritaannya itu dari sudut pandang karakter Kara dan Mike. Ntar ganti-gantian nih. Kara, bab berikutnya Mike, bab berikutnya Kara, dan babnya itu pendek-pendek aja. Jadi kayak sekilas-kilas, misalnya terjadi X dari sudut pandang Kara, terjadi X dari sudut pandangnya Mike. Apa yang mereka pikirkan saat kejadian gitulah posisinya. Itu cukup unik. Dan timeline ceritanya juga agak beda. Untuk di awal itu pasti bakal bingung banget, karena ada timeline ceritanya yang jauh banget dari kecil. Entah Kara atau Mike lah yang menceritakan kalau pertemuan pertama mereka dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada kayaknya Mike deh yang menceritakan pertemuan pertamanya, kunjungan pertamanya hingga bertemu Kara. Kalau Kara menceritakan timelinenya agak lebih maju dikit, beberapa tahun ketika dia udah masuk pementasan seni kayak kelompok kesenian gitulah. Dan dia bercerita di situ, cerita dia dan cerita teman-temannya dan cerita dia Mike yang menceritakan sosok Mike di sana. Timelinenya berbeda gitu. Jadi kayak dari sini dan sini. Beda ini, ada jarak, tapi nanti ketemu di satu titik dan jalan berbarengan gitu ceritanya. Itu cukup unik sih, jarang-jarang loh. Biasanya kalaupun maju mundur, majunya itu udah kayak misalnya 3 tahun yang lalu dan masa sekarang. Tapi ini kayak masa sekarang, terus mundur beberapa tahun, entah 2-3 tahun, tapi dari sisinya Kara, ntar mundur lagi jauh banget ketika mereka pertama kali kecil dan sebagainya, tapi diceritakan dari sisinya Mike. Gue bingung nih, entah Mike atau Kara, pokoknya kayak gitulah. Gue kebalik nih kayaknya nanti. Itu kayak wah, kalau nggak terbiasa pasti bingung tuh. Udah sudut pandang ceritanya yang berbeda, penceritaan karakternya, terus timelinenya juga pada beda-beda, dan ceritanya lamban gitu. Jadi kayak kesannya slow pace banget. Cuman gue suka, gue menikmati. Gue duduk 1-2 hari, 2-3 hari, gue lupa deh. Pokoknya cukup cepat gue bacain. Gue suka ceritanya. Jadi kayak karakternya unik, plotnya unik, narasinya unik. Ini novel yang sangat unik, bahkan desain sampulnya unik. Tapi ya gitu, kekurangannya itu mungkin kalian berharap kalau cerita ini bakal dibombardir dengan konflik, kejadian yang bikin kita tegang terus-terusan. Enggak bakal tipikal cerita young adult thriller drama kayak gitu. Tapi ini lebih ke yang santai, hingga terkumpul semua foreshadowingnya untuk membentuk cerita di akhir. Terkuak semua. Jadi kayak udah disebutin nih di awal-awal, ada ini, ada itu, ada potongan surat. Oh ya ini bukan potongan surat kabar gitulah, gue lupa mana. Oh ya ini kayak gini nih, potongan surat kabar gitulah dari kampas.com. Plesetingnya boleh juga kampas.com. lucu. Dan ya gue suka. Ya kurang lebih kayak gitulah opini gue untuk The Arson Project. Tipikal novel yang bisa dibilang slow burning ya. Ya ceritanya slow, keseharian cuma nagih gitu ceritanya. Dan tiba-tiba kita bakal dikejutkan hal-hal yang wow gitu di akhir. Bukan yang bikin bener-bener kaget di twist gimana. Gak ada twist sama sekali malah. Cuman kayak wah, tegang aja bacanya dengan konflik yang ada di akhir gitu. Dan ditutup dengan cukup manis. Iya, cukup manis lah.
ada hal yang bikin ngeri dan cukup manis ceritanya. Dan kurang lebih review gue untuk The Arson Project kayak gitu. Dan kalian gimana? Ini harusnya untuk program baca barengnya Sofa Literasi Kak Ayah punya. Itu kayaknya di bulan Februari atau awal Maret deh. Dan gua kemarin itu kena reading slump, jadi gue gak baca. Dan akhirnya gue baca di April kemarin, bahkan akhir April baru gue baca. Maafkan aku. Buku yang udah kapan tahu untuk rencana bacanya baru dibaca belakangan tadi, semalam, belakangan kemarin. Ya kurang lebih kayak gitulah review gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.